adalah salah satu mahasiswa STIPA 1 Saya ditugaskan di sini dikhusus oleh Romo Gusti di Stasi Lebo ini. Dan teman-teman, katekisi ini dibuat dalam rangka menyambut Hari Natal. Karena karena kita juga mempersiapkan Hari Natal untuk menyambut hari Natal yang akan datang. Oke teman-teman, tema katekisi kita hari ini adalah OMK sebagai pemicu toleransi di tengah kehidupan masyarakat. Dalam hal ini kita dituntut untuk menjadi pelaku utama dalam menciptakan sikap toleransi di tengah kehidupan masyarakat yang begitu banyak perbedaan. Teman-teman, marilah kita mengawali segala rangkaian kegiatan kita hari ini dengan dibuka dengan lagu. Saya mengucapkan Kenapa harus berbeda? Karena ceritanya terlalu panjang, saya akan melepaskan cerita ini. Baik, cerita ini yang bernama Malik. Malik ini dibesarkan di desa yang masyarakatnya itu adalah notabene umat agama Islam. Dia juga dibesarkan dari keluarga Islam yang taat. Ayah Malik adalah seorang guru agama dan ibunya itu seorang guru pengaji. Malik itu setiap sorenya melakukan kegiatan itu hanya di gereja, di masjid, dengan melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan agama. Namun suatu hari Malik dan keluarganya dipindah di desa lain karena orang tuanya juga merupakan tugas. Di desa itu dia merasa asing dengan situasi desa itu karena situasi di desa itu sangat berbeda dengan situasi di desa yang sebelumnya. Tetapi di desa itu dia mendapatkan sahabat yang lain. Namun sahabatnya itu berbeda agama. Satu itu namanya Cindy, dia itu beragama Buddha. Yang satunya juga beragama Katolik. Pada suatu hari Malik ini mengikuti Cindy untuk pergi ke tempat ibadahnya mereka. Tetapi dia merasa heran, loh, kak, kenapa dia itu datang ke sini dengan bawa bunga, dengan begitu banyak perhiasan. Tetapi sementara seharusnya kalau berdoa itu di Islam, karena dalam pemikirannya Malik ini bahwa hanya satu saja agama di Indonesia ini, bahwa agama Islam. Sampai di rumah dia bertanya dengan orang tuanya, "Ma, kenapa sini pergi ke tempat mereka itu untuk bawa begitu banyak persembahan? Kenapa
Tetapi meskipun mereka berbeda, kalau kamu dua berbeda, tetapi kalian diciptakan oleh satu Tuhan, yaitu Allah pencipta. Begitu juga dia suatu hari juga dia juga ikut Antoni, dia ikut Antoni ke gereja. Di situ juga dia bertanya seperti yang perasaan dia itu seperti yang dirasakan saat dia bertemu dengan Simon. Akhirnya dia juga memutuskan untuk bertanya lagi kepada ayah, ayah, kenapa aku ini berbeda? Apa yang ayah katakan? Nah, kamu berbeda, kita memang berbeda, tetapi kita diciptakan oleh satu Tuhan, yaitu Sang Pencipta. Ketika dia mengetahui semuanya itu, mengetahui informasi itu dari orang tuanya, akhirnya dia memutuskan untuk berteman baik dengan teman-temannya. Sehingga hari itu mereka itu menjalankan ibadahnya masing-masing di tempatnya masing-masing. Namun meskipun berbeda dari ibadah mereka di tempat masing-masing, tapi mereka masih akrab, masih berteman baik. Karena itulah yang membuat Malik ini kuat dan bersahabat, karena pesan yang disampaikan oleh Tuhan bahwa perbedaan itu bukan menjadi penghalang untuk menciptakan persatuan. Kira-kira seperti itu teman-teman ceritanya. Teman-teman sudah mendengar cerita yang tadi. Ada beberapa soal yang berkaitan dengan cerita ini untuk teman-teman. Pertanyaan pertama, apa kesan dalam cerita ini? Kesan yang dirasakan oleh teman-teman dari cerita yang saya sampaikan tadi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan berkaitan dengan cerita tadi. Kesan yang saya dapatkan itu, meskipun kita ini berbeda, kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan, bukan untuk dijauhi, tapi untuk dijalani sebuah anugerah dari Allah. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban dari Kak Lilis. Mungkin ada teman-teman, mungkin ada perasaan lain setelah mendengar cerita ini. Mungkin ada yang senang, ya, Kakak Feren silakan. Ya, kesan dari saya terkait dengan cerita tadi, yang pertama itu yang pasti senang. Karena kenapa? Yang pertama, 3 orang sahabat yang memiliki latar belakang agamanya itu berbeda, tetapi persahabatan mereka itu sangat erat, tidak memandang apa agamamu, itu tidak dipandang, tetapi itu menjadi hal baru yang mereka pelajari, terutama bagi Malik untuk belajar agama sahabatnya, agamanya Anton dan juga agamanya Cindy. Baik, terima kasih Kak Fendi. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, bahwa pesan apa yang didapatkan dari cerita ini? Pesan untuk kita semua. Ya, Kak Fendi. Baik, dari cerita tersebut apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, bahwa diupayakan kita dalam perbedaan seperti di Indonesia itu, kita menjadi atau melihat kehidupan dari ketiga sahabat tadi, yaitu Malik, Anton dan juga Cindy. Apapun bentuk perbedaannya, tetapi kita melihat perbedaan itu sebagai persatuan dan juga sebagai hal atau tempat untuk kita belajar tentang hal-hal yang baru. Ada jawaban lain? Baik, teman-teman, dalam cerita tadi bahwa di mana 3 orang sahabat yang dikatakan belakangnya agama yang berbeda, namun meskipun berbeda mereka tetap menjalankan persahabatan dengan sangat baik. Itu merupakan salah satu sikap toleransi yang diciptakan oleh Allah. Teman-teman, kita sebagai orang muda Katolik yang hidup dalam negara yang bermajemuk, yang begitu banyak, yang beragam, kita dituntut juga untuk melakukan untuk menciptakan sikap toleransi antara kita. Meskipun kita berbeda, tetapi kita wajib saling toleransi dan saling menghargai di setiap perbedaan yang ada di antara kita. Oke teman-teman, setelah kita mendalami cerita, kita masuk ke hal yang inti, yaitu mendalami kitab suci. Bacaan diambil dari Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17.
Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetap kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kuberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihanilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Baik teman-teman, setelah kita mendengarkan teks baca Injil Yohanes tadi, ada beberapa pertanyaan kepada teman-teman. Pertanyaan yang pertama itu, apa pesan moral dari teks ini? Apa pesan moral dari teks ini? Ya, apa kali? Pesan moral dari bacaan tadi bahwa seperti yang dikatakan oleh Yesus, itu saling mengasihi, sama seperti Yesus mengasihi kita umatnya, begitupun juga dengan kita mengasihi sesama, bahkan juga kepada musuh-musuh kita, karena semuanya itu menganggap kita itu sebagai manusia yang memiliki hak dan juga kewajiban yang sama seperti yang lainnya. Ada jawaban lain dari teman-teman? Ya, kasih Vivi. Baik, terima kasih. Jadi saya akan coba menjawab. Di sini kita lihat pada ayat 9, yaitu seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Tinggallah di dalam kasih itu. Firman Tuhan ini mau memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya kasih itu sangat besar ketika kita mampu mencintai dan mengasihi sesama. Kasih yang berasal dari Allah itu membuat kita sadar bahwa perlunya mencintai dan mengasihi sesama itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang lain? Ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya itu pesan moral yang disampaikan Injil ini adalah bahwa Tuhan itu mau mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan apa yang telah diperintahkannya. Ketika kita mengasihi satu sama lain kepada teman, saudara, atau kepada siapapun, ketika kita mengasihi mereka, berarti kita telah hidup sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan, dan kita akan menjadi sahabat Tuhan. Ya, intinya pesan yang ingin yang disampaikan dari teks ini bahwa kita dituntut untuk hidup untuk saling mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pertanyaan yang kedua itu, sejauh mana kita menjalankan pesan yang disampaikan Allah kepada kita? Ya, silakan. Kalau menurut saya, sejauh mana bentuk kasih atau bentuk tindakan kasih yang diperintahkan Tuhan kepada kita, ya itu bisa dikatakan belum sempurna. Karena kenapa? Yang pertama itu kita berbuat atau bertindak kasih mengasihi sesama itu dilihat atau kepada orang-orang tertentu saja, kepada sahabat, orang tua, dan juga kepada yang mengenal kita dan menganggap orang lain menganggap kita itu baik di hadapan orang lain. Itu saja yang kita memberikan kasih kepada mereka. Sedangkan untuk kepada musuh, ya saya pikir bahwa siapa sih orang yang
mau mengasihi atau mencintai musuhnya itu kan itu sangat jarang orang memiliki sikap seperti itu. Untuk itu sejauh ini kasih yang dimiliki oleh saya pribadi sendiri ya belum tentu sempurna. Ada yang lain? Ya, Kak Agus. Baik, kalau dari saya sendiri, dari apa yang saya rasakan sendiri itu bahwa hidup saling mengasihi dari saya itu masih sangat kurang, di mana saya itu masih sangat kurang dalam mengasihi orang lain. Contohnya tadi apa yang disampaikan oleh teman Firly itu, di mana saya masih kurang dalam mengasihi musuh saya. Ketika saya punya musuh, di situ saya kan tidak adanya kata saling mengasihi dia. Kemudian harapan dari saya semoga dengan mengikuti katekesi ini nanti kita hidupnya kedepannya bisa lebih baik lagi, kita bisa mengasihi satu sama lain, entah itu musuh kita ataupun siapapun. Baik teman-teman, terima kasih atas jawaban dari kedua teman tadi. Saya ingin menegaskan bahwa dalam tes ini ingin menegaskan kepada kita bahwa kasih Yesus itu diungkap dengan banyak cara. Cara yang pertama bahwa mengasihi seperti sahabat. Dalam hal ini bahwa Yesus aspek sahabat ditekan kepada oleh Yohanes bahwa mengenai pengenalan. Dalam hal ini bahwa ketika kita menjalankan kasih perintah Allah itu bahwa Allah bukan menyebut kita lagi sebagai hamba, melainkan menganggap kita sebagai sahabat. Karena apa yang dikatakan oleh Allah Bapa kepada Yesus itu juga dikatakan kepada sahabatnya. Yang kedua itu bahwa mengambil inisiatif untuk kebaikan orang lain. Dalam hal ini bahwa ayat ini mengungkapkan kerinduan yang besar agar kita sebagai pengikut Allah itu untuk menjalani apa yang telah diperintahkan Allah kepada kita, bahwa kita dituntut untuk saling mengasihi. Ketika kita mengasihi orang lain, kita akan merasa bahagia, merasa senang karena kita telah memberikan cinta kita kepada Allah. Kira-kira seperti itu. Baik teman-teman, setelah mengikuti rangkaian kegiatan ini, saya mengajak kira-kira apa tindak lanjut dari kita semua untuk menciptakan sikap toleransi dalam kehidupan perbedaan seperti ini. Bagaimana cara kita menciptakan sikap toleransi di tengah masyarakat yang penuh dengan perbedaan. Kalau dari saya yang perlu kita lakukan, asal yang pertama itu kita harus menumbuhkan sikap saling menghargai. Nah, ketika kita sudah menumbuhkan rasa saling menghargai antara satu sama lain, maka dengan sendirinya atau tidak secara langsung kita mau menunjukkan sikap toleransi kita terhadap perbedaan, baik perbedaan ras, suku, bangsa, seperti itu. Terima kasih. Ada yang lain? Oke, kalau dari saya sikap yang perlu kita tunjukkan itu bahwa kita harus membuka diri kita, baik itu kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Ketika kita sedang dalam masalah, kita bisa meminta solusi dari teman kita untuk bagaimana kita menyikapi masalah tersebut supaya bisa diatasi. Kemudian dalam hal berteman juga, di sini dalam hal berteman itu kita tidak boleh begini, hanya berteman sesama agama. Contohnya kita yang agama dominan agama Katolik itu, kita hanya berteman hanya dengan agama Katolik saja. Itu tidak boleh. Sikap yang perlu kita tunjukkan bahwa kita yang hidup di tengah banyak masyarakat ini, kita harus hidup sesuai dengan kita harus hidup toleransi, artinya kita harus hidup tidak hanya dengan teman-teman yang beragama Katolik saja, tapi dengan teman-teman agama lain, contohnya Islam, Hindu dan lain-lain. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Kalau dari saya, apa yang bisa kita lakukan setelah mengikuti katekesi ini, yang pertama coba kita untuk menggabungkan diri dengan orang-orang yang memiliki agama yang berbeda atau budaya yang juga berbeda, seperti masuk dalam
lembaga swasta dan masyarakat. Yang penting di dalamnya itu, di dalam pemerintah tersebut itu memiliki banyak perbedaan. Dari situ kita akan bisa merasakan betapa istilahnya betapa indahnya perbedaan tiap orang. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini bukan merupakan kata-kata, melainkan harus melalui tindakan kita. Kita harus melakukan apa yang tidak disampaikan kita bersama. Ya, selain baik, teman-teman, malah kita memiliki segala harapan dan cita-cita kita dalam doa ini dan doa kita yang disebutkan. Bapa kami, teman-teman, untuk menutup kegiatan ini di akhir kita hari ini kita mengakhiri kegiatan kita katekis kita hari ini dengan lagu penutup. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badan langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja baik, mengatasi segala percobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, memberi bahasa titisan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Bapa-Ku yang baik, Engkau semua Bapa-Ku yang baik, memberi bahasa titisan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Allah Bapa yang Maha Pengasih, saya sebenarnya selama kegiatan katekis kami berlangsung. Kiranya apa yang kami dapat dan kami dengar dari kegiatan katekis pada hari ini dapat kami